Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita bersama dengan gereja memasuki minggu biasa ke-16. Kita pasti bersukacita dan berbahagia, bergembira jikalau tetangga datang bertamu ke rumah kita. Tetangga kampung atau bahkan orang luar kota yang mengunjungi kita. Dan bahkan orang yang kita cintai mendatangi kita. Betapa bahagianya pasti kita akan merepotkan diri, memberikan suguhan dan menjamu dengan baik. Lepas dari itu berarti dalam dirinya ada masalah. Ditagih utang itu jadi masalah. Saudara-saudariku yang terkasih, demikian pula yang dialami oleh Maria dan Marta. Betapa bahagianya. Dari sini kita menangkap betapa akrabnya Tuhan Yesus bersama keluarga Lazarus ini. Sangat dekat sekali. Ia berkunjung kepada saudara-saudarinya Maria dan Marta. Namun penerimaannya berbeda. Dan perbedaan di salah satu itulah Tuhan Yesus memberikan teguran. Sejak semula bagaimana sikap Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan dengan baik. Nah, apa persoalan yang kita tangkap dari pengalaman Marta ini? Tuhan Yesus tidak ada persoalan kalau dilayani dengan baik. Namun persoalannya itu begitu tajam ketika Marta memerintahkan Tuhan Yesus supaya menegur saudarinya. Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Silakan melayani. Tapi jangan menegur Tuhan, apalagi memerintahkan Tuhan. Maka Tuhan Yesus memberikan sapaan, Marta, engkau menyusahkan diri. Marta, engkau jangan melayani berdasarkan pikiranmu sendiri. Marta, jangan sampai engkau sibuk dengan dirimu sendiri, tapi engkau melupakan diriku yang datang kepadamu. Nah, sama Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ini menjadi bahan permenungan bagi kita dan pembaruan hidup di dalam diri kita. Aktif-aktiflah melayani dengan ketulusan hati tanpa menyinggung orang lain. Aku ini sudah aktif Romo, tapi dia tidak mau membantu saya. Nah, di gereja ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita berkumpul datang dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang mengundang kita. Maka kita datang mendengarkan sabdanya, kita datang mendengarkan perintahnya, kita datang untuk melanjutkan apa yang dikehendakinya. Tuhan Yesus mau bersatu dengan kita dalam perjamuan Ekaristi kita ini, satu ruangan ini, bahkan di luar ruangan ini. Tetaplah saudara, sehati seperasaan, semeja sehidangan tanpa ada pengkhianatan. Bahkan kita merelakan diri kita, karena sebagai murid Tuhan berkorban untuk kesejahteraan orang lain daripada mementingkan keinginan kita sendiri. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu sendiri. Romo, apa tidak boleh melayani Tuhan Yesus? Boleh. Namun yang kurang berkenan adalah, Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Tegurlah saudariku supaya membantu aku untuk melayanimu. Silakan melayani tanpa menegur yang lain. Silakan melayani tanpa menjelekkan orang lain. Jangan pernah memaksa di dalam setiap pelayanan. Jika orang tidak mampu, jangan dipaksa untuk mampu.
Jika orang tidak mau, jangan dipaksa untuk mau. Tetapi ini panggilan untuk datang duduk dekat kaki Tuhan Yesus, mendengarkan. Mendesak memang iya, tetapi memaksa tidak pernah boleh di dalam tugas pelayanan. Nah, implementasi atau perwujudan yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita bersama, saudara-saudariku yang terkasih, paroki ini membutuhkan pelayanan asisten imam karena ada banyak orang yang sedang sakit dan perlu diberikan sakramen kepada orang sakit. Siapa dari lingkungan ini yang mau menjadi asisten imam? Romo, saya ini orang berdosa, lebih baik bapak itu saja yang saleh. Nah itu tidak mau repot gitu. Merefleksikan diri sendiri, ini panggilan, langsung dijawab, Romo saya bersedia, tolong bimbing saya. Nah itulah jalan pelayanan, jalan kesucian. Seperti pengalaman Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua kita dengarkan bersama. Jalan di dalam hidup Kristus menuju kesempurnaan, kesucian yang diwartakan adalah Kristus sendiri. Yang ditanamkan di dalam diri orang-orang yang bijaksana dan penuh hikmat. Dan pewartaannya adalah Kristus yang mendamaikan semua orang. Maka melayani harus dengan ketulusan dari hati. Jangan pernah nuding orang, tapi tuding diri sendiri untuk melayani orang. Jika orang sudah melayani, jangan disalah-salahkan, tetapi dengarkan apa yang dia kehendaki, lalu berikan apresiasi. Jika orang sudah melakukan perbuatan yang baik, dan kita belum tentu bisa melakukan yang terbaik seperti dia, jangan pernah dirasani. Bukankah itu yang menjadi pergulatan dan tantangan hidup kita di tengah masyarakat ini? Banyak orang baik tidak mau berbuat baik karena sudah takut duluan. Dan itu yang membuat kita patah hati, patah semangat. Dan belum lagi dominasi orang-orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih bijak, lebih pintar. Maka pernah kita mengatakan bahwa kerajaan Allah tersembunyi bagi orang-orang yang pintar dan merasa bijaksana. Karena apa? Tertutup. Nah, Marta ini tertutup. Kalau kita tertutup, saudara-saudari akan sulit melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita duduk bersama, Yesus hadir di antara kita, di tengah umat Allah. Kita duduk bersama dalam gereja, Yesus hadir di dalam sabdanya. Kita merayakan Ekaristi, Yesus hadir dalam rupa tubuh dan darah, anggur dan roti. Itulah Ekaristi Tuhan Kristus hadir untuk memberikan keselamatan bagi kita. Dan di dalam diri imamnya, begitu imam masuk, Yesus yang melayani. Maka jangan terhalang oleh kemanusiaan, kelemahan manusiawinya. Begitu imam merayakan sakramen, maka Yesus yang hadir melayani. Dan kita ini ikut ambil bagian di dalam pelayanan gereja, melayani Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, sendiri takkan pernah bisa, maka bersama-sama dan bekerja samalah. Lebih banyak berdoa, duduk dan mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan dan bukan mendengarkan apa yang kita kehendaki. Maka tidak pantas jika kita sebagai orang Kristiani terlalu cepat menilai orang lain dan menjelek-jelekan orang lain dan memuji orang lain tanpa tahu apa faktanya. Karena semakin ke sini banyak kebesaran, kemewahan dan kecanggihan teknologi tidak dipergunakan dengan lebih baik. Justru
Kita hidup di dunia, tetapi kita tidak lepas dari cinta Tuhan. Kita hidup di dunia menghadirkan cinta Tuhan bagi masyarakat kehidupan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan.